Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah pada kita untuk melaksanakan kebaikan saat ini, yang kalau bukan karena kebaikan dari Allah, karena bukan hidayah dari Allah, pasti kita enggak ada di sini. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam rindu selanjutnya tercurah kepada seorang nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma baqat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya tawwab, amin. Wa tub 'alaina ya tawwab wa tub 'alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munkharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi wakhtim liqariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal muslimina jami'an kullama tuliyat amin tadakkuri jiranin bidi salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala hidayah yang telah diberikannya kepada kita hingga malam ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita saat ini adalah merupakan
kebaikan yang nilainya dapat kita tukar untuk menebus segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam rindu kita selanjutnya kita panjatkan ke hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan kita sama muliakan para tokoh, para sesepuh, para orang tua kita tercinta, juga pengurus majelis istiqomah, baik bapak maupun ibu, jamaah kaum muslimin pada umumnya, semua yang hadir rahimahumullah. Malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala dudukan kita di tempat yang mulia ini dalam satu tujuan menyempurnakan apa yang sudah kemarin kita gali dari 3 rukun utama di dalam agama kita, yakni rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. 2 sudah kita pahamin, di mana syahadat yang merupakan rukun pertama dalam Islam dan sholat yang menjadi tiang dari agama kita sebagai muslim. Maka saat ini kita akan kembali melanjutkan dari 3 rukun tersisa, yakni tentang puasa, zakat, serta haji. Kalau kemarin kita hampir saja merasa begitu rapuh agama kita dengan kita tahu bahwa syahadat kita ini tidak sah. Saking ku apa? Syahadatnya masih diindikasikan syahadat palsu. Karena yang namanya saksi itu pasti melihat, mendengar, merasakan. Apa yang sudah kita rasakan? Apa yang sudah kita lihat? Apa yang sudah kita dengar? Maka lanjutan dari apa yang sudah kemarin kita pelajari, saat ini kita mengenal tentang rukun Islam ketiga yang namanya puasa. Puasa dalam bahasa Arab yang lain itu dikatakan sebagai al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak artinya menahan. Menahan. Jadi kalau kita udah subuh sedikit lagi tuh kurang 10 menit di musola, di masjid ada yang teriak imsak bulan puasa, itu maksudnya apa? Udah jangan makan lagi gitu. Maksudnya apa? Tahan. Tapi pengertian puasa itu sendiri bukan semata-mata satu kalimat tadi menahan saja, tidak, tetapi imsakul nafsi anil muftirat minas shaum. Maksudnya apa? Menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa. Dan yang batal ini ada 2. Bisa nilai puasanya, bisa kerjaan puasanya. Bisa pahala puasanya, bisa batal ya nilai kerjaan puasanya. Kenapa dikatakan kerjaan? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumuli, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya secara langsung kepada setiap pelakunya. Bahwa puasa dipandang sebagai kerjaan, sebab apa? Allah yang telah berjanji akan memberikan nilai kebaikan dari puasa yang kita buat. Jadi dalam hal ini puasa yang mungkin kalau kita hanya menggarisbawahi kalimatnya puasa saja, boleh jadi ada yang berpikir ini pelajaran anak SD, SMP, anak TK. Tetapi setelah kita dalemin, setelah kita yakinin, setelah kita pelajarin, ternyata maaf, puasa ini bukan pelajaran anak TK. Bahkan pelajaran yang tidak akan pernah tuntas sampai kita meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena penyempurnaan dari sebuah ibadah yang namanya puasa tidak pernah lekang oleh waktu.
Makanya kita sebagai muslim muslimah diwajibkan belajar sejak dalam buayan sampai meninggal dunia. Ustadz, kira-kira atuh masa iya orang udah meninggal dunia masih belajar? Belajar, kata siapa kagak. Emang itu yang namanya talqin mayit? Begitu kita lagi mau jenazah, mau menjelang kematian, lalu kemudian dibisikkan, kalau perempuan sama suaminya la ilaha illallah, ya kan? Kalau istri yang taat, yang baik, yang memang banyak menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan ikutin kalimat itu. Bukan malah berontak. Begitu diteriakin malakinya la ilaha illallah, ngapa lo pengen gue buru-buru mati? Kan ada yang begitu kadang-kadang. Padahal iya, kalau belum payah-payah amat jangan ditalkinin, Beb, tenang aja. Masih seger. Gitu. Padahal justru disitulah saatnya kita belajar. Untuk apa? Mengeluarkan kalimat thayyib yang punya bagian daripada dua kalimat syahadat. Untuk apa? Untuk menjadi akhir daripada ucapan kita di dunia ini. Kenapa harus akhirnya itu? Supaya menjadi indikasi bahwa kematian kita adalah kematian yang baik. Kalau kematiannya baik, berarti kita keluar dari dunia ini dalam keadaan baik. Maaf, nggak ada tempat yang lebih cocok bagi orang yang keluar dari dunia nih dalam keadaan baik kecuali tempat yang juga baik. Tempatnya mah sama, tanah di dalam, gelap, sempit, bau, pengap, sama. Tapi karena udah dapat predikat keluar dari dunia ini baik, maka yang gelap dibikin baik sama Allah. Amin atuh. Amin. Amin kos odol. Kur dipentawa mah ampun. Iya. Bagaimana tempat yang gelap jadi baik? Tempatnya tidak akan gelap. Bagaimana tempat yang sempit jadi baik? Tempat yang sempit akan terasa lega. Bagaimana tempat yang pengap jadi baik? Tempatnya akan terasa segar. Kenapa? Karena dia telah berhasil hidup di dunia dengan membawa kesamaan akidah, kesamaan syahadat ketika dulu di alam arwah. Alastu birabbikum? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Nah, maka syahadat yang kita buat ketika kita bahkan meninggal dunia, itulah bukti kecocokan kita punya syahadat ketika di alam arwah. Maka ketika cocok, tempat selanjutnya adalah kebaikan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Puasa secara makna lugot, secara makna ditinjau dari bahasa, artinya al-imsak, menahan. Apa yang harus kita tahan? Apa saja yang dapat membatalkan puasa, baik nilainya atau pekerjaannya. Sebab ada juga orang nggak perhatikan nih, pokoknya yang penting pekerjaannya kelar, iya kan? Nggak makan, nggak minum dari pagi sampai sore, dia nggak perhatikan tuh. Bagaimana nilai puasa itu juga bisa batal. Kenapa? Nggak terasa dia datang ke warung sembako buat belanja berbuka, dia ngobrol sama temennya. Udah denger belum? Si itu kan katanya kawin lagi. Emang dia mah bangdut nong-nong. Akhirnya ngomongin orang. Itu ngomongin orang di warung teh. Artinya apa? Kita telah melelang nilai kebaikan pahala puasa kita. Kenapa? Karena yang namanya ghibah, ngomongkan orang lain, kalau benar Bu, kalau benar itu yang namanya ngomongkan orang, benar memang faktanya dia kawin lagi. Orang itu iya tuh benar kawin lagi. Itu namanya ghibah, ngomongin orang di belakang dia. Kalau benar. Nah, kalau kagak benar, kalau nggak benar namanya fit. Jadi nggak ada yang benar semuanya. Dua-duanya tuh akhirnya jadi resiko ngerusak kita punya pahala. Yang terlelang, yang terlego, yang akhirnya rusak apa? Puasa kita. Kamin so'emin laisa lahu min siyami, kata Nabi.
illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman lapar dan haus doang. Naudzubillah min. Maka perhatikan sama kita, ada puasa itu yang batal kerjaannya, ada yang batal nilainya. Kayak maulid itu juga sama, sebuah perayaan yang kita helat di dalam kehidupan kita, itu ada yang batal pelaksanaan acaranya, ada yang batal nilainya. Apa yang paling mudah untuk membatalkan nilai kebaikan maulid? Terselipnya uang orang lain yang memberikan tanpa ada keridoan, terpaksa. Misalnya kita lagi mulut nih, atau itu ada panitia lewat bawa dus aqua bekas. Sekali lewat, alhamdulillah. 2 kali lewat, masya Allah. 3 kali lewat, terpaksa dah kita ngasih juga. Saking ku apa? 3 kali Ustaz. Ini kalau sampai benar kita keluarkan walaupun cuma 5.000 rupiah, tapi karena terpaksa dan gak enak sama panitia yang udah 3 kali bolak-balik di depan kita, maka jutaan uang yang terkumpul di saat maulid boleh jadi akan batal nilai kebaikannya lantaran 5.000 rupiah yang masuk karena ketidakridhoan kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya di majelis saya nggak pernah saya bikin itu yang namanya panitia ngider-ngiderin bawa dus aqua bekas. Insya Allah sampai kapanpun kiblat saya adalah bagaimana Habib Ahmad Al-Idrus mengajarkan kepada kita, mempraktekkan apa yang dibuat pada acara yang dibuat sama beliau. Tidak pernah ada satu umbing pun untuk bisa orang nyumbang. Tidak ada satu dus aqua bekas pun yang dipersiapkan untuk apa? Untuk orang nyumbang. Sebab apa? Maaf, namanya nyumbang, ngasih aja gitu. Ya, nggak ada orang ngasih di keropok gitu terus, aduh, nggak ada. Pasti ngasih aja dilempar, ngasihnya aja dilempar. Dan nilainya nggak pernah ada yang 100.000 gitu, nggak ada. Kalau ada yang 100.000 keluar, yang ngambil panitia duluan. Lumayan nih gedean. Nggak ada. Dari nilainya saja udah kecil, cara pemberiannya udah nggak benar. Nah, ini kayak begini nih, banyak orang nggak perhatikan, banyak orang nggak peduli. Akhirnya yang ada mulut sepanjang tahun, sepanjang kampung mulut aja, tapi nilainya nggak pernah ada. Nilainya tidak pernah terrealisasi pada kehidupan. Nggak ada itu yang namanya keramat datang, nggak ada yang namanya itu hadirnya Rasulullah dalam perayaan Maulid seperti itu, nggak ada. Kenapa? Ya karena memang tidak diperhatikan sama mereka sebagai panitia bagaimana Maulid itu bisa mencapai kemuliaan. Bukan cuman pamer harta doang, bukan cuman pamer kemampuan doang. Kita datangkan ke Jainuddin MJ, tenang Ustadz, Jainuddin MJ. Orang udah kagak ada sih. Anaknya maksudnya. Kadang-kadang kan orang punya orientasi gitu tuh. Pokoknya kalau udah datangkan orang TV keren, wih, kasihan. Sebab apa? Yang engkil yang nyimpen duit buat bisa bantu maulid dengan harapan dapat pahala, dapat syafaat Nabi, tiba-tiba harus hilang. Karena apa? Ya karena kecerobohan kita jadi panitia. Ini saya ngomong kayak begini nih, kalau di tempat saya tinggal, banyak yang protes. Jangan gitu dong Ustaz, jangan gitu dong Ustaz. Kita biar bagaimana juga kan perlu sama duit. Siapa yang bilang gua kagak perlu sama duit? Tapi begitu banyak cara Allah kasih sama kita, supaya apa? Kita mampu menjaga apa yang semestinya kita terima, apa yang mesti kita dapatkan, dan apa yang semestinya kita bisa berikan kepada orang-orang yang ikut dalam perhelatan itu. Nah, ini puasa menahan. Apa saja yang kita tahan, apa saja yang bisa membatalkan baik kerjaan puasa ataupun nilai puasa. Kerjaan juga dikerjakan nggak ada nilainya kan sayang, ya Bu. Kerjaannya udah ditahan, udah dibagus nih, udah jaga nih sampai sore kita. Nilainya kita udah jaga. Bagus bener nggak mau ngomongin orang, dia berendam di kamar mandi. Aduh, karena nggak belajar. Habis panas Ustadz, di luar bisa 40 derajat. Akhirnya ya saya pakai bathtub, berendam selama mengademkan supaya nggak kepanasan. Lagi puasa? Iya lagi puasa.
Terus ya pokoknya saya berendam atau batal puasa kita, batal. Kenapa batalnya? Itu kemaluan kita yang terbuka. Air itu punya kecenderungan nekan ke dalam, pasti ngejar tempat yang lebih dalam. Jadi akhirnya ada pasti batal. Kenapa? Salah satu yang di antara yang membatalkan puasa secara pekerjaan, secara fi'liyah adalah mawasola anil jauf amdan. Apapun yang masuk ke dalam perlobangan di badan kita ini yang secara sengaja. Ibu mata merah sakit bener, ya Allah ambil tetes mata, celak lagi puasa, batal. Kenapa? Karena ini adalah termasuk di antara perlobangan badan kita. Kalau dimasukin air, walaupun judulnya obat, ya batal puasa kita. Gitu. Nah, puasa menjadi salah satu dari 5 hal yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk perempuan. Jalankan salah satunya puasa. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha wa zakat malaha, udah selesai itu. Fadkhulil jannata bi ayyi babin sya'at. Kalau mau perempuan laksanakan sholat 5 waktunya dengan benar. Dengan benar itu artinya apa? Ibu udah waktunya sholat zuhur, kok ya nunda, jam 1:30 datang bulan, tiba-tiba rembes tuh, kobakan, rembes, kayaknya habis hujan kali, datanglah tamu kita bulanan. Cuma karena sholat zuhurnya tadi udah jam 2 belum dikerjakan, maka setelah kita suci, yang tadi zuhur belum sempat dikerjakan harus Kalau asar, maghrib, isya dan selanjutnya selama 7 hari nggak wajib diqodho. Karena memang itulah rukhsah namanya dari Allah Ta'ala, keringanan buat perempuan yang lagi datang bulan. Tapi sholat yang zuhur tertinggal harus dibayar. Kenapa? Sudah masuk waktu sholat, ibunya kagak laksanakan sholat secepatnya. Tahu-tahu jam 1:30 bocor, datang tetamu bulanan. Nah, yang zuhur tertinggal harus dibayar. Ini namanya pengertian idza sholatil mar'atu khamsaha. Diperhatikan 5 waktu sholatnya. Wa shamat syahraha. Kerjakan puasanya di bulan Ramadan. Tahun kemarin yang masih punya utang seminggu, yang 2 hari, yang 3 hari, buru-buru bayar sebelum datang lagi puasa berikutnya. Begitu maksudnya. Shamat syahraha itu bukan cuma ngejalanin puasa di bulan Ramadan semata, sementara utang-utang yang kemarin kagak dibayar harus dibayar. Ustadz, saya lupa, lagi dari muda sampai hari gini saya belum kepikiran berapa banyak ya yang saya lewatkan puasa saya. Sebab males banget kan kalau udah judulnya ngodo tuh males banget, Bu. Biar katanya ulama mengatakan itu yang namanya puasa Senin Kemis, kalau udah namanya kita mau dawamkan itu bisa jadi yang namanya sambil kita ngodok puasa kita. Tetap aja waktunya mah malesnya luar biasa. Saking gua apa? Karena begitu qadha nilainya, maka niatnya bukan lagi sunnah tapi wajib. Dan pekerjaan wajib sama sunnah beda, pahalanya beda, nilainya beda, bebannya juga beda di hati kita, tantangannya pasti akan berbeda. Nah, puasa bayarkan sama kita, itu maksudnya. Wa hafizat farjaha, jaga kemuliaannya. Islam mengajarkan pakai kerudungan nih, kayak sekarang nih, alhamdulillah rapi bener pakai kerudungan semua di sini. Sampai rumah mah tahu, dilemparin kali. Tanya sama suaminya, kenapa Bu main dibuka aja kerudungan? Brah. Iya, itu cara kita untuk menjaga kita punya kehormatan. Dengan apa? Dibungkus kita dengan yang namanya jilbab. Wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha wa zakat malaha, bayarkan zakatnya, kewajiban kita, harta-harta kita yang kita punya bayarkan. Wa ata'at zaujaha, taatin suaminya. Fadkhulil jannata bi ayyi babin sya'at, masuklah kalian wahai para perempuan ke dalam surga Allah Ta'ala dari pintu mana aja. Dari pintu istighfar, dari pintu yang namanya jihad, dari pintu yang namanya haji, jalan. Selesai kerjaan kalian. Gitu. Masya Allah. Beda sama kita laki-laki. Laki-laki mah
Laki-laki, jangankan punya bini lebih dari satu, punya bini satu kagak sembahyang, itu tanggung jawab laki-laki. Dengerin. Jangan pengen coba-coba dua. Satu aja kalau sembahyangnya kagak keurus, kita ditanya sama Allah, kenapa lah bini ente nggak sembahyang? Males, dikasih tahu aja susah. Ya kasih tahu dong. Susah, ya udah tanggung jawab ente. Maka ketika dia tidak sholat, ketika dia terlantar makannya, ketika dia tidak terdidik dengan baik, entelah sebagai pengambil tanggung jawab. Setelah ente akadin dulu dari orang tuanya saat ini dan sampai dia meninggal, tanggung jawab kita lahir batin itu laki-laki. Makanya kudu sayang sama laki ya. Kudu sayang enggak? Pada diem aja orang sini, gua heran. Jangan-jangan kagak sayang nih kayak ini. Deh, Masya Allah tegak. Ada yang jujur banget jauh. Ini bahasa Indonesia terhadap seorang laki yang sudah menikahin kita nih perempuan. Namanya suami. Kalau meruntut dalam bahasa India, suami itu artinya dewa. Makanya kalau orang India nikah, yang ngasih mahar siapa? Perempuan. Kenapa? Karena dia dapetin dewa. Itu biar laki kita jelek, biar laki kita hitam, biar laki kita banyak tingkahnya. Dia dewa, Bu. Tenang, gue bilang. Itu dewa. Bukan saya ngajarin, oh kalau gitu kita sama orang India. Bukan, orang India aja yang gak kenal Allah mendewakan suaminya. Maksudnya apa? Menghargai kita umat Nabi sama laki main siwer aja mah. Nggak kau bersalah. Bu habis laki dihabisin. Iya. Ya, jadi yang ada buah daripada kita ngaji, bismillah. Pahamin sama kita. Mudah buat ibu-ibu mau masuk surga. Demi Allah mudah. Susahnya itu ngerjainnya memang. Apalagi bagian pelebah taat sama laki. Laki saya mereki. Itu duitnya Ustaz. Nggak pernah berubrak sama saya. Jadi ya disemputin mulu. Tapi dikasih resiko, ya dikasih. Terus kadang-kadang saya nemu di kantongnya. Nemu di kantongnya. Sallallahu Muhammad. Dah. Walhasil puasa yang lagi jadi bahasan kita saat ini harus dipahami benar-benar bahwa jangan sampai batal cuman sekedar kerjaannya, tapi harus dijaga juga jangan sampai batal nilainya. Insya Allah. Ustaz, kalau perempuan ngambil duit laki batal nggak puasanya, Ustaz? Batal. Ngambil. Kalau suami pelit boleh ya. Iya. Iya. Ntar itu biar jadi tempat kita buat tanya jawab deh ya. Nah, jadi rukun selanjutnya yang kita bahas adalah zakat. Setelah rukun Islam yang ketiga puasa, sekarang ini zakat. Yang keempat zakat. Apa itu zakat? Zakat dari kata zaka yazki. Artinya apa? Membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Harta kita, jiwa kita. Apa kalau yang jiwa? Zakat fitrah. Itu jiwa kita yang dibersihkan. Bagaimana dengan harta? Namanya zakat mal. Berapa nilainya? Minimal 2,5%. Harus kita keluarkan dari diri kita. Kenapa harus dikeluarkan? Kan kaitannya ini mah dari hasil kerja kita. Kita kerja profesional. Sandaran kerja kita pernah belajar, dapat ijazah, akhirnya kita dapat pekerjaan yang bagus. Saya kerja dengan profesional, saya kerja dengan kemampuan saya sendiri, ongkos-ongkos saya sendiri. Kenapa begitu jadi gaji saya harus bagi orang lain? Jawabannya Bu, gampang. Emang ente kerja sama jin?
Kalau kerja lagi masih sama manusia, maka harus berbagi sama manusia. Kan itu dapat hasil dari manusia. Kita nih yang udah punya kedudukan di kantor aja, jangan pernah merasa paling gede di kantor. Terus akhirnya merasa bahwa ini harta saya dapetin dari kerjaan saya, profesionalisme saya. Lu kerja bisa nyaman karena ada OB. Itu OB teh orang. Kita bisa kerja dengan nyaman di kantor, masuk kamar mandi dengan tidak terganggu bau pesing karena ada cleaning service. Mereka yang menyempurnakan hasil kita, maka mereka pun jadi orang yang berhak menerima 2,5% dari penghasilan kita. Sebab kita kerja juga sama manusia. Terlebih kalau kita paham bahwa kita adalah makhluk sosial, itu pasti akan lebih paham lagi kita betapa pentingnya arti berbagi. Kecil 2,5% mah Bu. Saya diajarin sama Habib Ahmad nih, untuk pendapatan saya belajar Usama naikin dari 5%, jangan 2,5. 2,5 itu cuman buat ngebersihkan doang, belum ada apa-apanya. Jadi ibu punya uang nih 1 miliar, keluar 25 juta, berapa itu? 2,5% ya. Jangan lihat angkanya gede, nolnya sampai 6 brandes 25 juta. Bayangannya bisa beli motor baru nih. Jangan. Kenapa? Itu cuma ngebersihkan harta kita dari hak orang lain. Kata Habib, taikin 5%. Berjalan 1 tahun, taikin 10%. Setelah 20%, taikin jadi 30%. Sampai notok di kapan? Di mana? Di 50% kata Habib. Udah, stuck tuh 50%. Dapat uang 1 juta, buang 500.000. Mau ke 1 orang, mau ke 1 anak yatim, mau ke, pokoknya buang 500.000. Tapi udah top, di situ udah paling besar. Jangan ditambahin lagi. Ditanya sama teman kita, kenapa Bib kok nggak boleh nambah lagi dari 50% Bib? Bini ente nggak akan kuat. Iyalah. Biasanya hampir 1 juta Pak. Ikut cuman gope. Ya kan udah tahu, habis terus ngeluarin 50%. Oh gitu ya. Besok-besok bawa 400.000. Akhirnya kata bini kita, janda mana yang lo kasih di 100.000 kan? Janda mana? Gitu. Belajar, taikin. Jangan stay di 2,5%. Supaya apa? Supaya gugur kewajiban kita, selesai pertanggungjawaban kita. Dulu pernah ada yang kasih saya rumusan. Ini Ustaz, kalau kita misalnya total global 1 tahun kita punya duit 1M misalnya. Kalau harus keluar pada saat itu, di penghujung tahun kita keluarin duit 25 juta kan berat. Maka setiap berapapun ente dapat keluarin aja. Suami ngasih 100.000, 2.500 kan nggak berapa. Iya kan? Kalau 100.000 kasih sama suami, berarti kan 2.500, 2,5%-nya. Maka rutin kita memberikan yang 2,5% dalam keseharian kita. Ntar di penghujung tahun, begitu kita mau keluarkan yang gede, udah nggak wajib lagi. Kenapa? Karena udah kita keluarkan. Walaupun caranya nyicil. Kalaupun kita mau keluarkan yang selebih dari 2,5%. Sebab apa? Kewajiban kita udah gugur. Timbulnya di apa? Timbulnya di infak, di sodakoh, gitu. Sehingga legowo kita, kuat kita, mampu kita gugurkan kewajiban kita dari hal yang terkecil. Bayar aja. Dapat rezeki nomplok tanah laku misalnya, ada keuntungannya 1 juta, 10 juta, keluarin 250.000. Ya Allah, nggak ada apa-apanya itu. Segitupun kadang-kadang kita tetap terganggu. Saya butuh duitnya Ustaz. Ini nih, saya jual tanah saya ini, saya buat beli tanah yang lebih gede. Nah kan begitu akhirnya. Sementara yang kecil aja kita nggak mampu keluarkan, bagaimana nanti dengan tanah kita yang lebih gede kita punya? Pasti akan lebih berat lagi kita ngeluarkannya. Kayak saya cerita di kampung saya begitu. Ada orang dapat gusuran. Begitu di total nilainya 1 miliar. Nanya sama saya, berapa itu Ustaz? 25 juta Bu. Hah? Melongo dia. Hah? Gede amat Ustaz. 25 juta gede. Itu yang 975 dia lupa.
bahwa duit itu masih ada di tangan dia. Yang 25 juta kebayang. Oh, ini Ustadz nih menang banyak nih kata. Kenapa? Salah lu. Kok bisa salah saya Ustadz? Salah lu, kenapa dapat rezeki gede? Coba kalau rezeki lu dikit, 1 juta gitu, cuma 25.000. Iya kan? Zakat hakikatnya adalah membersihkan kita punya harta. Zakat ada 2 macam. Zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau kita nih objektif, malu kita sebetulnya kalau cuman bayar dengan 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Kenapa? Gila, ini badan kita nih setahun kita gunakan nikmat segala macam, kita gunakan bercengkrama, kita menggunakan sama kita dengan segala apa yang kita rasakan selama setahun, cuman dikenakan kewajiban fitrahnya 2,5 kilo atau 3 liter. Udah begitu masih milih makan sehari-hari beras pandan wangi. Begitu panitia zakat datang nyari beras raskin, kan brengsek. Kudunya dibalik. Kalau kita makannya beras raskin, begitu zakat pandan, biar namanya wangi kita, biar nama kita wangi di mata Allah. Jangan dibalik keadaannya. Hari-hari pengennya makan pandan wangi, begitu bayar zakat beras raskin aja. Memang bukan berasnya, kadang-kadang presentasi harganya. Nanya sama panitia, berapa duit sekarang zakat? 15.000 seliternya. Mahal bener 15.000. Mahal bener. Berarti kali 3 45.000. Tambah yang setengahnya 7,5, 52.500. Itu setahun, Bu. Motor kita aja nggak cukup bayar pajaknya setahun segitu. Bener? Kita masih tolak. Kenapa? Karena zakat adalah ibadah. Semua yang bernafaskan ibadah susah, berat dijalankannya. Termasuk taat sama suami. Itu kan ibadah. Bagaimana tidak menjadi ibadah? Orang kita cium suami kita aja setara dengan nyium Hajar Aswad. Makanya yang belum sampai ke Mekah, ntar pulang ke rumah rejeng tuh laki. Tadi kata Ustaz Usama, nyium bapak katanya setara dengan nyium Hajar Aswad. Abis. Iya. Ya, jadi zakat yang menjadi kewajiban kita jangan pernah jadikan beban. Caranya gimana? Keluarkan setiap hari 2,5% dari yang kita punya. Supaya apa? Entar ketemu tahun saat kita bayar zakat yang per tahun, itu tinggal kita keluarkan yang namanya infak ataupun sodako, karena zakat kita sudah terbayar setiap harinya. Atau kalaupun memang kita takut jaga ada yang lupa kita nggak keluarin di suatu hari, kita bayarkan zakat harta kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Rukun Islam yang kelima adalah haji jika mampu. Jika mampu di sini, Bu, jangan terus terpatok dengan penghasilan kita. Saya mah cuman pekerja biasa Ustadz, gaji saya cuman UMR. Jadi saya mah kayaknya nggak wajib haji. Salah. Pengertian jika mampu di sana itu general. Maksudnya apa? Jika mampu secara keduniaan, secara kepemilikan harta, pertama. Kedua, jika mampu secara kesehatan. Ketiga, jika mampu secara keamanan. Jadi bukan hanya harta saja yang jadi patokan. Ini Arab lagi banyak perang sekarang. Kita mau berangkat nih. Udah dari tahun 2012 bayar kuota haji kita.
tahun ini keluar nama kita buat berangkat nih. Ya kalau memang di sananya nggak aman, sehingga yang ada pesawat kita punya kemungkinan ditembak rudal, jangan berangkat. Sebab apa? Namanya istitoah di sana termasuk adalah keadaan yang harus terjamin keamanan perjalanan kita. Begitu juga dengan orang yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan haji, tinggalkan umroh, anak istri kita terlantar di rumah. Nggak boleh. Harus mumpuni, harus benar-benar mampu dalam kategori yang sesungguhnya. Bukan cuman dimampu-mampukan aja. Gitu ya. Jadi haji sebagai rukun Islam yang kelima ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ini stata'ta ilahi sabila. Kita pahami bahwa maknanya begitu teramat luas. Bukan hanya mampu dalam kapasitas kepemilikan harta, tetapi badan kita juga ada ukurannya. Kalau sekiranya kita fobia ketinggian, lalu kemudian begitu kita naik pesawat timbulnya kita bisa pingsan, atau bahkan lebih cenderung lagi sampai kita meregang nyawa, ya nggak bisa berangkat juga. Kalau udah kayak begitu, ditambah usia kita udah tua, apa yang harus kita buat? Buru-buru badalkan haji kita. Ustadz, kalau masih ada gimana? Sekiranya memang nggak mampu karena sakit, nggak mampu karena usia yang udah terlalu tua, boleh. Tapi kan kalau badal biasanya buat orang yang udah nggak ada, bener, kesonohnya mah. Tapi kan kewajibannya bagi yang masih ada juga wajib. Sementara dia mampu untuk membiayai orang lain, untuk ngebadalin haji dia, badalin, buat, gitu, ya. Jadi sudah sempurna ini rukun Islam kita seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Arba'in yang kita lagi bahas, sehingga dikatakan oleh malaikat yang bertanya kepada Nabi Muhammad apa? Shadaqta, ente bener wahai Muhammad. Fa'ajabna lahu, kata Sayyidina Umar, kami takjub, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya tapi dia benerin. Kenapa? Emang ternyata malah malaikat datang kepada umat Islam kala itu di hadapan Nabi untuk mengajarkan agama Islam kepada kita. Nah, selanjutnya dia bertanya tentang rukun iman. Fa akhbirni 'anil iman. Ya Muhammad, sekarang ceritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi minallah. Ada 6 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, kemudian kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar dari Allah yang baik ataupun yang buruk. Ini harus iman kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala patokannya di awal syahadat, itu iman kita kepada Allah taala. Di rukun Islam yang pertama, patokannya kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu iman kita yang pertama. Wa malaikatihi, yang kedua iman kepada para malaikatnya. Kenapa? Kita harus yakin dalam keseharian kita ada Raqib Atid yang mencatat amal perbuatan kita. Yang baik dicatat sama Raqib, yang jelek dicatat sama Atid. Kenapa? Dia ada di kanan dan di kiri kita. Kalau kita nggak punya iman kepada malaikat, yakin hakul yakin kita bakal sengsara. Sebab apa? Siapapun yang akan ditemui oleh malaikat di akhir kehidupannya, lantaran dia nggak mengenal dan mengimaninya, pasti akan didatangi dengan kecemasan. Analoginya gini aja, ibu punya utang, yang ngutangin ini kenal sama ibu, baik. Kira-kira karena dia baik sama kita dan dia mau ngutangin kita, saat dia nagih bakal kasar enggak? Karena dia baik, karena dia kenal sama kita, makanya dia mau ngutangin kita. Malaikat itu Bu, ketika kita iman sama malaikat dan kita menjaga kebaikan kita berkenalan dengan malaikat, dengan yakin bahwa ada Raqib Atid dalam kehidupan kita, ada malaikat rahmat yang menjaga kita sehari semalam 24 jam. Bu, yakin gak ada malaikat yang jagain ibu namanya malaikat rahmat? Dari mana yakinnya? Kita tidur.
Entar jangan bangun dulu, tidur aja dulu. Iya. Jangan cerita bangun dulu, tidur aja dulu. Ini kalau kita lagi tidur nggak dijaga sama malaikat, Bu, ya Allah, lubang hidung kita sepenuh sama semut. Kuping kita habis diisi gaang. Tahu gaang nggak? Gaang. Iya semacam serangga, kayak jangkrik begitu. Iya, Masya Allah, karena ada malaikat rahmat yang jagain kita, itu baru gerayang-gerayang begitu. Kenapa? Refleks itu ada dari mana? Dari malaikat rahmat yang Allah titipkan pada kehidupan kita. Makanya kudu percaya. Entar endingnya kalau kita jaga keimanan kita terhadap malaikat Allah, begitu kita mau dicabut nyawa, dia datang ke diri kita, ucap salam, Assalamualaikum, gitu. Ini mah Ustaz ngejak-ngejak. Bukan, saya ngalamin dari orang tua saya, dari mertua saya. 6 bulan mertua saya terbaring di atas dipan, nggak bisa ngapa-ngapain, mandi dimandiin, cebok dicebokin, makan disuapin. Di hari Jumat itu terakhir dia bangun tiba-tiba dari dipannya. Nah, antar bapak ke kamar mandi. Iya Pak, dia ke kamar mandi, dia wudhu, lalu dia balik lagi ke tempat tidurnya. Terus dia bilang apa? Bukain pintu. Tadi ada yang ucap salam. Istri saya keluar. Mana Pak? Nggak ada. 2 kali itu dibuat. Sebelum Jumat, setelah Jumat. Begitu dia selesai wudhu, dia bilang sama kami anak menantunya, Bapak sudah waktunya pulang. Ya, tolong jangan ditangisin. Pak jangan ngomong gitu Pak. Udah jangan ditangisin. Ya. La ilaha illallah. Mau lepas nih, set dia balik lagi. Kenapa? Ada satu anaknya yang lagi ngejar mau pulang. Sampai datang anaknya baru lepas orang tua. Kenapa? Itu buah dari iman dia kepada malaikat. Dia jaga kesehariannya. Walaupun dia sakit, dia nggak lupa sama ibadahnya. Saya ngedapetin sendiri Bu, ini mertua saya veteran perang, tapi nggak pernah dapet yang namanya apa sih disebutnya, pensiunan dari negara, nggak pernah dapet. Kenapa? Rupanya mungkin Allah pilih rezeki buat dia jangan sampai dari hal yang subhat. Lalu apa jalan keluar yang Allah kasih buat dia? Setiap dia petik buah kelapa di depan rumahnya, semua kelapa yang dia ambil, kelapanya kelapa kopior. Dia punya 2 batang pohon duren. Itu belum dipanen, dari bawah udah ditunjuk sama orang kaya. Nih yang ini saya bayar 150.000 ya. 1 butir. Tuh cara Allah membalas bagaimana iman dia kepada Allah, iman dia kepada malaikat dengan perjalanan yang saya saksikan sendiri pada kehidupan saya. Allah kasih pengecukup dari apa yang jadi kebutuhan dia. Nanam pohon dukuhnya persis kayak duku Palembang. Biji kecil, daging tebal, rasanya manis. Sayangnya belum pernah saya bawa kemari sama saya. Iya ntar kalau berbuah. Kenapa? Biasanya kalau orang baik kayak begitu tuh, begitu dianya meninggal, ya pohonnya berubah juga, ikutan berubah juga. Itu kejadian. Pohon durennya rusak, kelapanya udah ditebang. Jadi udah memang ngikut dia sebagai apa namanya pelaku kehidupannya. Memang Allah persiapkan buat dia. Itu sampai berkali-kali ditipu sama orang. Tar Pak, pokoknya tenang, saya uruskan biar Bapak bisa dapat tunjangan dari pemerintah. Ada biayanya tapi Pak, berapa? Sejuta dibayar sama kita. Enggak keluar tuh tunjangan. Bolak-balik, saya mau ke Bandung, saya mau uruskan nama Bapak, saya mau bawa ke Bandung. Berapa biayanya? 1,5 juta. 1,5 juta kagak cair. Enggak pernah ada yang keluar.
Rupanya Allah mau kasih dia dari jalan yang lebih baik. Sehingga begitu matinya pun dia bisa pesan sama kita. Dia bilang, bukain pintu, ada tuh yang ujung salam barusan. Enggak Pak, enggak ada. Teteh dari depan, kata istri saya. Enggak ada Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi dia udah kenal duluan. Pertanda bahwa apa? Itu yang namanya malaikat maut. Datang pun uluk salam dulu. Assalamualaikum. Beda sama kita tukang ngegosip. Malaikat udah nggak pakai nanya-nanya lagi. Iya kan? Iya kan? Saking gedeknya dia karena kita kebiasaan begitu. Lagi amasa. Satu amasa datang itu yang namanya tekanan darah tinggi. Selak, pecah langsung. Dia punya pembuluh darah, mati di tempat. Nauzubillah min. Maka pelihara kebaikan kita. Pahamin rukun iman kita. Rukun iman yang pertama pada Allah, yang kedua pada yang ketiga pada Rasul-Rasulnya Allah. Rasulnya Allah tuh kalau kita Bu, Pak, itu dituntut untuk apa? Percaya kepada semua Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Beda sama orang Nasrani. Mereka nggak dikasih kepercayaan sama Nabi Muhammad. Kalau kita percaya kepada Nabi Isa. Begitu. Jadi makanya penyempurna syariat kehidupan ada di kita. Nabinya Nabi yang terakhir diperintahkan untuk apa? Iman kepada semua Rasul. Iman kepada semua Nabi. Rukun iman yang ketiga, rukun iman kita kepada para Rasul-Rasulnya Allah. Lalu kemudian yang keempat, pada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah. Ada Injil, Taurat, Zabur, ini harus kita percaya. Ada juga suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran. Kepada siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Nabi Sis itu dapat suhuf. Termasuk Nabi Adam alaihissalam. Dia punya suhuf. Suhuf itu apa? Panduan dari Allah Ta'ala. Cuman masih dalam bentuk selembar-selembar aja. Gitu. Nabi Daud alaihissalam udah punya kitab Taurat. Zabur apa Taurat? Semua para nabi dapat yang namanya suhuf, gitu. Nah, ini harus kita imanin juga, harus kita percaya. Injil itu ada, Taurat itu ada, Zabur itu ada, dan di semua kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran diterangkan bagaimana akan adanya seorang nabi terakhir yang namanya Muhammad. Al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi at-Taurah. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bapakku mengajarkan Taurat kepadaku. Illa sifran wahidan, kecuali yang satu lembar, enggak diajarkan. Kana yahtimuhu, dulu dia pernah merobek satu lembar tadi, wa yudkhiluhu sunduk, dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapakku meninggal dunia, aku buka kotak tadi, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Tiba-tiba aku dapati keterangan dari selembar kitab Taurat yang dimasukkan ke kotak oleh abahku, oleh orang tuaku, keterangan tentang seorang nabi yang akan keluar di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, dia terlahir di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, lalu kemudian hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dia punya kerajaan di negeri Syam. Tuh, di dalam kitab Taurat ada tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mah disuruh buat iman kepada kitab-kitab Allah. Semuanya harus kita imanin. Ustadz, kalau kitab-kitab mereka yang sekarang bagaimana? Itu bukan kitab mereka yang dimaksud sama Allah. Kitab mereka adalah Injil yang mutlak, masih dalam berbahasa Ibrani. Itu kitab mereka yang sesungguhnya. Kalau sudah jatuh kepada Barnabas, Injil ini, Injil itu, segala macam, itu tafsir namanya. Kalau dalam Al-Quran sudah berbeda, tidak murni, tidak mutlak. Makanya dari hukum fikih pun, kalau kitab yang murni Al-Quran, itu kita harus pegang dengan adanya wudu. Tapi kalau sudah ada namanya tafsirnya, boleh tanpa wudu kita pegang. Apalagi terjemahan. Kalau terjemahan ya nggak usah pakai wudu juga boleh dipegang, begitu. Ya. Jadi di sini sampai kita pada pelajaran yang keempat,
iman kita kepada kitab kita. Yang kelima, iman kita kepada hari kiamat. Hari kiamat teh kalau dalam bahasa kerennya end of day, Mas Koco. Hari penghabisan di mana manusia sudah lagi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Kenapa demikian? Episode kita berlanjut kepada alam berikutnya, yakni alam kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Dimulai dengan apa? Kalau yang belum datang kiamat, dimulainya dengan kematian orang itu sendiri. Udah sampai di akhirat, baru ditunda di alam yang namanya alam barzakh. Tapi itu gerbang pertama, alam akhirat. Masuknya dengan cara apa? Dengan cara mati kita. Makanya kalau yang buru-buru pengen masuk surga, gitu kira-kira ya. Nah, walhasil hari kiamat adalah sesuatu hari yang harus jadi iman buat kita. Percaya bahwa itu akan terjadi. Semua hal akan dibinasakan sama Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali zatnya Allah. Pada hari itu, jangankan kita manusia yang bisa berdiri di muka bumi ini, makhluk terkecil sekelas kuman pun akan dibinasakan sama Allah. Mati semua. Semua mati, makhluk semua mati, kecuali tinggal malaikat Ijrail, sang pencabut nyawa. Akhirnya kata Allah Ta'ala, udah sekarang mah cabut dah nyawa kamu Ijrail. Cabut ya Allah. Iya, kan udah mati semua, nggak ada lagi. Saya cabut sendiri. Dicabut sama malaikat Ijrail nyawa. Krak. Begitu dia cabut sama dia, teriaknya Bu, luar biasa melengking, kesakitan. Bahkan kalau kata guru saya, saking kerasnya lengkingan saat dia dicabut nyawa, kalau masih ada yang tersisa hidup mati. Saking apa? Nggak kuat mendengar teriakan malaikat Ijrail. Wafatlah malaikat Ijrail, semua habis, tinggallah zat Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ Allah tentukan yang namanya hujan kepada semua. Sehingga setelah hujan tadi timbullah manusia persis kayak jamur timplentung. Untuk apa? Untuk dibangkitkan sama Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dibangkitkan itu sama Allah. Dikumpulkan yang namanya di padang mahsyar. Nah, itu harus kita yakinin menjadi sebuah fondasi besar di antara 6 rukun iman. Nah, yang terakhir kita juga harus iman, percaya kepada apa? Kepada qada dan qadar, baik ataupun buruk yang terjadi pada kehidupan kita, semuanya atas kehendak Allah. Kalau kita punya iman benar, kita nggak akan pernah dengki sama orang lain. Ini ngapa sih bocah nangis mulu? Jangan-jangan tetangga tuh lagi bakar menyan. Ya, ini bocah nangis, emang kesehatannya lagi terganggu. Pepende, susuin yang benar, kasih obat kalau dia sakit, begitu. Itu baru namanya orang yang imannya benar. Bukan pelotot-pelotot nyari tetangga. Ini siapa sih yang lagi kurang ajar sama saya? Dengki bener dia. Kayaknya nggak terima saya beli mobil baru. Lo yang salah. Kenapa? Selagi kita percaya pada qada atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala serta qadar kehendak Allah taala, baik ataupun buruk pada diri kita, maka disitulah ada kesempurnaan perjalanan hidup kita. Qada itu ada 2. Yang mu'allaq, ada qada mubrom. Apa itu qada mu'allaq? Qada yang masih tergantung kepada usaha kita. Ketentuannya ibu ini patah kaki, cacat karena kecelakaan yang terjadi. Mau berangkat pergi, tiba-tiba kita sedekah dulu.
Kalau sekarang mah zamannya keren, pakai m-banking. Mau berangkat kerja, mau berangkat jalan-jalan lah ya, jalan-jalan nih. Alhamdulillah Ustadz, barusan saya kirim 200.000 buat sedekah maulid. Terima kasih. Ini kodok mu'alak yang semestinya terjadi sama kita saat perjalanan kecelakaan lalu kemudian menimbulkan cacat pada diri kita. Karena sedekah kita yang 200.000 terjadi tetap kecelakaannya. Namun yang semestinya kaki kita diamputasi, enggak. Cuman lecet-lecet aja biasa. Itu namanya kodok mu'alak. Beda dengan kodok mubrom. Kalau kodonya kodok mubrom sudah nggak bisa ditawar apapun. Apa contohnya kodok mubrom? Kodok mubrom kalau buat perempuan sekiranya diduakan oleh suami kita, itulah kodok mubrom. Iya Bu, kalau itu sudah terjadi, jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan kalimat Tuhan, Engkau tidak adil padaku. Aku sudah sedemikian setianya sama suamiku, tapi kenapa kau biarkan dia jajan sama perempuan lain? Kata lakinya, gua nggak jajan, mak, gua kawin lagi. Beda Bu, antara kita biarkan suami kita jajan dengan dia kawin lagi. Kalau dia jajan, apapun bisa masuk ke dalam kemaluannya dan dibawa pulang buat kita dan sampai akhirnya menyakiti kita. Kalau dia kawin lagi, otomatis dia sah di mata Allah, pasti terjaga kemaluannya. Kadang-kadang perempuan nggak terima dengan kehendak Allah yang baik. Iya kan? Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting bukan saya, begitu. Laki orang mah nggak apa-apa, laki saya mah jangan gitu. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika itu sudah terjadi, jangan terus kita salahkan Allahnya. Inilah disebut dengan kodok mubrom. Kodok yang memang udah nggak bisa ditolak. Mau apa? Orang dia benar, dia nikah lagi. Orang dia benar, dia pinang istrinya, dia pelihara, dia tanggung jawab. Dan kita tidak disia-siakan. Sampai kalaupun kita disia-siakan karena apa? Kita lebih tua. Nanya kita sama suami kita, mama kurang apa? Mama kurang apa? Mama kurang muda. Karena habis jawabannya. Disia-siakan kita. Itu dosa dia, itu tanggung jawab dia. Sebab apa? Sejak kita diakadin sampai kita mati, semua yang terjadi pada kehidupan kita adalah tanggung jawab suami. Jadi perempuan enteng hidupnya. Berat itu karena apa? Perang sama hati. Nggak terima Ustaz. Emang apa Bu? Laki saya dari masih muda, dari masih belangsak sama saya. Sekarang teh udah kaya, dia pengen nyandung. Dia pengen kawin lagi. Sungguh teganya. Sekarang pilihannya mau bagaimana? Apakah kita biarkan dia jajan dengan perempuan yang nggak jelas? Ataukah dia memelihara perempuan lain yang menjadi tanggungan dia, tanggung jawab dia? Enggak dua-duanya, gue gak tahu itu. Kalau itu mah pilihan. Emang maunya begitu silahkan aja, tapi ikutin alurnya, ikutin aturannya. Laki kalau sudah 6 bulan tidak menafkahi lahir maupun batin tanpa ada keterangan, boleh perempuan ngajukan sama pengadilan agama, namanya khulu, permintaan cerai dari seorang perempuan. Kenapa? Merasa tidak adil, diperlakukan, disia-siakan lebih daripada 6 bulan. 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar beritanya, boleh perempuan ngadukan perceraian gitu. Bayar yang namanya biaya perceraian ke kantor pengadilan agama gitu. Tapi kalau laki baik, bertanggung jawab, tidak menyia-nyiakan kita, ibadahnya kuat, jalanin. Jangan kita hukumi dia dengan versi kita. Ya, ini jadi ngaji masalah poligami ini. Ya, walhasil ini kaitannya dengan ilmu kita tentang pelajaran rukun iman. Itu ada yang namanya qada mu'allaq, ada qada
mubrom. Qada mu'allaq itu apa? Qada yang tergantung dengan usaha kita. Artinya apa? Selagi kita ada kebaikan, nah itu kebaikan bisa menebus qada mu'allaq kita. Aturan kita bercerai jadi kagak. Karena apa? Ada kebaikan kita. Mestinya kita bercerai nih. Mestinya kita bercerai, tapi karena ada kebaikan yang kita buat, kita mau ngaji, kita mau ibadah, kita mau bersedekah, akhirnya dijaga sama Allah. Enggak sampai bercerai gitu. Itu namanya qada mu'allaq. Ada qada mubrom. Mubrom udah nggak bisa ditawar apapun. Kayak kita ditakdirkan jadi orang kaya, ya udah, itu gitu. Ada orang yang ditakdirkan jadi miskin, sampai dia nyari ke Gunung Kawi, emang takdirnya miskin, ya miskin aja. Kenapa? Itu qada yang berkaitan dengan kekayaan dia, qada yang mubrom, qada yang sudah tertuliskan bahkan saat 4 bulan dia ada di kandungan ibu bapaknya. Ya. Terakhir, rukun yang kita pelajari malam hari ini adalah rukun ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menegaskan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Maksudnya gimana? Lagi ibadah tuh khusyuk-khusyukan. Allahu Akbar. Pikiran tentang jemuran belum diangkat, pikiran tentang bau semerbak dari jengkol yang digoreng, buangin. Jangan diturutin. Kita kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya saya juga ngalamin. Baru takbir, Allahu Akbar, itu kelihatan dompet ketinggalan di kamar mandi. Ya Allah, dompet. Ini urusannya Lego nih dompet nih kalau nggak diambil buru-buru. Bah, nggak jadi takbirnya ke kamar mandi. Allah, kacamata ada di sini. Kita bingung nyari apapun, Bu. Wudu, khusyukkan diri kita, pasti ketemu di situ. Pasti ketemu. Apapun yang kagak kita bisa dapetin selagi kita perlukan, wudu, sholat. Coba lihat, Allah kebayang itu pasti. Bingung naruh HP di mana? Ini HP wudu, Allah di dapur. Saking ku apa? Itulah bukti bahwa ibadah kita begitu diganggu sama yang namanya iblis. Supaya apa? Tidak ada kehusyuan di dalam. Ya. Nah. Anta budallah, hendaklah kau ibadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan kau melihat Allah. Salatnya harus dihusyukkan. Zakatnya, sedekahnya harus dihusyukkan. Jangan zakat diedeng-edeng. Tolong dong diliput. Saya pengen memberikan ini santunan kepada yatim. Enggak kurang dari 50 orang. Liput ya, masukin kalau perlu ke pemberitaan. Ya Allah. Tahajud tengah malam, beresnya terakhir dipoto sama dia. Tidak terasa 12 rakaat berlalu. Tahajud malam hari ini. Tinggal 1 rakaat witir yang akan lakukan. Tai. Iya, itu gangguan kita. Saking gua apa? Kita nggak paham rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, seakan kau dilihat sama Allah. Maksudnya gimana? Nggak, kudu hati-hati. Kita kalau kerja diawasin, kita kerja lagi diawasin, kira-kira gimana? Nggak ngawur. Kita kerja diawasin, nggak akan ngawur. Kita ini selama ini berani selfie, berani yang namanya posting tahajud kita. Saking gua apa? Nggak merasa dilihat sama Allah. Akhirnya yang ada, seenak kita aja ibadah. Di ujungnya ntar kita merasa bahwa tetangga ini pantas aja belangsak hidupnya. Doa dia nggak pernah dibuat. Boy. Coba lihat saya nih. Doa saya 12 rakaat. Rezeki saya kayak air bah datangnya. Keren. Nggak gitu. Demi Allah. Ibadah kita kalau bisa bahkan guru kita mengajar kenapa? Ketika kita sedekah dengan tangan kanan kita, tangan kiri nggak boleh tahu. Saking gua apa? Biar itu disembunyikan yang benar-benar. Supaya cuman Allah dan kita yang tahu. Begitu. Saya awal-awal umroh dulu, wih, asik, Robing Phil, warhab, wah, biar tahu orang kampung gue lagi toab nih. Nah, untuk bilah min.
Kenapa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Hayo kerjakan ibadah seakan Allah lihat kita. Tapi fa'ilam takun tarah, kalaupun kau tidak mampu menjangkau penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah selalu melihat kita. Itu namanya rukun Nah, sempurna pelajaran kita di hadis arba'in yang kedua, yang pada pertemuan 2 minggu lalu saya pernah sampaikan siapa yang meriwayatkan hadis ini, siapa yang menceritakan hadis ini. Saya tanyakan sekarang kepada ibu maupun bapak, siapa yang menjadi periwayat hadis ini, yang menceritakan hadis tentang datangnya malaikat ini. Jawabannya yang benar saya kasih 50.000. Ya? Bukan perawi hadisnya. Ya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 50.000. Dompetnya mana? Enggak, tenang aja. Ada. Sedekain Ustaz. Iya. Sedekain nanti. Alhamdulillah. Terima dulu aja. Ini saya sering buat di majelis-majelis saya. Sama di Cirebon juga sama begitu. Asal ada yang namanya perhatian, jangan cuman asal ngaji doang, nggak punya reminder gitu. Nah kalau ada perhatiannya, saya seperti cerita di hadis Abu Hurairah. Dalam sarahnya disebutkan Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sokhar. Bolak-balik saya tanyain sama ibu-ibu di pengajian saya, siapakah Abu Hurairah? Siapa ya? Sampai pertanyaan yang ke-7 baru tuh diulang ke yang ke-7, baru udah ingat Abdurrahman bin Sokhar Ustaz. Oh iya, 50.000 gitu. Kenapa? Ini memicu kita juga supaya punya minimal catatan. Nggak usah ada catatan yang dari tangan, catatan di pikiran, di hati kita. Insya nanti akan saya juga jadikan pertanyaan di pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk pemahaman tentang apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu yang namanya rukun ihsan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkahkan kehidupan kita, mudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وأنا كريم الرحمن الرحيم. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم ظاهر وباطن وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.